kepada Aulia, dipersilakan. Aktif secara fisik dan mental. Dalam konteks anak usia dini, metode kuantum memadukan permainan, gerak, lagu, warna, cerita, dan visualisasi untuk menguatkan pemahaman dan retensi. Ada beberapa prinsip metode kuantum. Yang pertama yaitu pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Yang kedua yaitu interaktif, menggunakan teknologi atau media dalam mengenalkannya. Yang ketiga multisensori, menggunakan indera sensori anak seperti visual, auditori, dan kinestetik. Yang keempat yaitu holistik, menyeluruh untuk semua aspek perkembangan anak. Yang kelima yaitu efektif. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Sendiri yaitu mengenai implikasi pengenalan huruf hijaiyah dengan metode kuantum. Yang pertama itu ada meningkatkan minat belajar anak. Metode kuantum sendiri yaitu metode yang menyenangkan yang dapat digunakan untuk memperkenalkan huruf hijaiyah kepada anak usia dini. Contohnya dengan menggunakan metode ini dapat menumbuhkan minat belajar anak, yaitu yang pertama metode ini bisa menggunakan lagu, permainan yang menyenangkan untuk anak sehingga anak lebih mudah memahami dan mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua yaitu mempermudah pemahaman anak. Metode kuantum dapat mempermudah pemahaman anak-anak tentang huruf hijaiyah dengan secara lebih sistematis dan logis. Contohnya saja, guru dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan kesamaan atau perbedaan dari huruf hijaiyah. Selanjutnya yang ketiga itu ada membangun keterkaitan. Metode kuantum dapat membangun keterkaitan antara huruf hijaiyah dengan kehidupan sehari-hari anak. Contohnya, guru dapat menggunakan contoh-contoh yang relevan untuk menyenangkan huruf hijaiyah kepada anak. Yang keempat yaitu menunjukkan kecintaan anak terhadap Al-Quran. Dengan menggunakan metode kuantum yang lebih menyenangkan dalam memperkenalkan huruf hijaiyah, itu dapat menunjukkan kecintaan anak terhadap Al-Quran. Dengan menyenangkan huruf hijaiyah sebelum anak membaca Al-Quran, itu akan memudahkan anak untuk mempelajari Al-Quran. Baiklah, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah mengenalkan huruf hijaiyah dengan metode kuantum kepada anak usia dini yang akan dijelaskan oleh Deswia Adinama. Kepada Deswia, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah mengenalkan huruf hijaiyah dengan metode kuantum pada anak usia dini. Adapun langkah yang pertama, persiapkan lingkungan belajar. Kita harus mempersiapkan lingkungan yang menyenangkan bagi anak. Ciptakan ruangan kelas yang nyaman dengan penuh warna, dilengkapi dengan media pembelajaran yang menyenangkan serta interaktif seperti poster huruf hijaiyah, kartu bergambar, maupun yang lainnya. Yang kedua yaitu pembukaan dengan ice breaking. Lakukan aktivitas awal yang menyenangkan bagi anak, misalnya saja melakukan ice breaking. Dengan demikian, sebelum anak memulai pembelajaran, anak akan merasa nyaman serta senang sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pengenalan huruf hijaiyah secara visual dan auditori. Gunakan kartu huruf hijaiyah yang berwarna disertai dengan suara pelafalan yang benar. Lalu libatkan anak dan ajaklah anak untuk mengulang huruf hijaiyah tersebut. Selanjutnya, asosiasi dengan cerita atau lagu. Kaitkan huruf hijaiyah serta ceritakan atau ajaklah anak bernyanyi menggunakan huruf hijaiyah tersebut. Selanjutnya ada aktivitas kreatif dan motorik. Ajak anak untuk menggambar huruf, menyusun kartu huruf, membuat dari huruf hijaiyah tersebut, atau gerakan tubuh yang menyerupai huruf hijaiyah atau menggambarkan huruf hijaiyah tersebut. Dan yang terakhir ada review dan penguatan. Akhiri kegiatan dengan review atau pengulangan penggunaan permainan seperti kuis sederhana atau lagu yang mencakup huruf hijaiyah yang telah dipelajari. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Deswia Adi. Untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode kuantum yang akan dijelaskan oleh Anissa Salsabila. Saya Anissa Salsabila, dipersilakan. Saya akan menjelaskan materi yang berikutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode kuantum. Adapun kelebihannya dari metode kuantum ini, yang pertama dapat meningkatkan motivasi belajar anak dengan
Dan serta yang keempat, kita untuk bagaimana belajar belajar anak seperti visual, auditori, dan kinestetik. Yang dimana visual merupakan ada gambarnya, auditori berupa ada musik seperti melibatkan pendengaran anak, dan kinestetik. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari metode kuantum ini yang pertama, metode ini membutuhkan persiapan yang lebih matang dan waktu yang lebih lama. Yang kedua, memerlukan kreativitas yang tinggi dari guru, karena kalau guru tidak menerima kuantum, yang pertama guru membutuhkan persiapan yang lebih matang dan waktu yang lebih lama, karena kalau medianya tidak menarik, maka anak tidak akan tertarik dengan media tersebut dan akan cepat bosan. Yang kedua, memerlukan kreativitas yang tinggi dari guru. Yang ketiga, tidak semua anak merespon dengan baik dengan cara yang sama dan terhadap metode yang kreatif. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sabila, untuk selanjutnya mengenai media yang kami rancang akan dijelaskan oleh Deskia ini. Kepada Deskia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang media dengan metode kuantum yang kami rancang, yang kami beri nama yaitu petualangan mencari huruf hijaiyah. Ada pun langkah-langkah dalam pembuatan media kami, yaitu pertama, bola satu kotak untuk hampakan yang berisi hadiah kecil untuk menarik perhatian anak seperti permen ataupun kue sebagai reward untuk anak setelah mampu menyelesaikan permainan yang telah kami rancang. Yang kedua, siapkan 6 pintu untuk pintu masuk setiap tantangan. Nanti di setiap pintu akan ada kartu tantangan. Tantangan yang pertama yaitu anak disuruh untuk menyebutkan huruf hijaiyah yang ada di kotak tersebut secara bersama. Setelah berhasil, anak mendapatkan 1 bintang untuk lanjut ke kotak yang kedua. Yang ketiga yaitu tantangan di pintu kedua, anak disuruh untuk bernyanyi huruf hijaiyah bersama. Lalu anak akan mendapatkan bintang lagi yang terdapat di pintu kedua tersebut. Selanjutnya yaitu tantangan di pintu ketiga, anak disuruh untuk membuat huruf hijaiyah yang mereka ketahui sebanyak 2 huruf hijaiyah ataupun lebih. Yang selanjutnya yaitu tantangan di pintu keempat, anak disuruh untuk menjawab teka-teki. Guru akan memberikan teka-teki seperti siapakah aku yang berdiri tegak, seperti yang jawabannya adalah huruf alif. Selanjutnya yaitu tantangan kotak kelima, anak disuruh untuk mencocokkan huruf hijaiyah dengan gambar yang berkaitan dengan huruf hijaiyah tersebut. Misalnya saja gambar piang, anak akan mencocokkannya dengan huruf alif. Nah, di kotak ke-6, anak disuruh untuk menyusun huruf hijaiyah sesuai dengan urutannya yang benar. Setelah menyelesaikan semua tantangan yang terdapat di pintu-pintu tersebut, anak diperbolehkan untuk membuka kotak harta karun. Sebelum membuka kotak harta karun tersebut, ada password yang harus dibacakan oleh anak, dan anak boleh mengambil hadiah yang telah disediakan di kotak tersebut. Baiklah, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Deskia ini. Untuk selanjutnya kami akan mensimulasikan permainan dari media kami sebelum memulai sesi selanjutnya. Baiklah, teman-teman mohon perhatiannya untuk simulasi kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Siapa yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Tidak tahu. Hari ini kita akan belajar mengenal huruf hijaiyah melalui metode kuantum. Ada yang tahu apa itu metode kuantum? Tidak tahu, Bu. Metode kuantum itu adalah metode pembelajaran yang menyenangkan serta menggunakan media pembelajaran. Misalnya saja kita bisa belajar melalui bernyanyi ataupun menggunakan permainan-permainan. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini yaitu petualangan mencari huruf hijaiyah. Apa tadi? Petualangan mencari huruf hijaiyah. Nah,
depan. Anak ibu mengerti? Mengerti. Nah, baik, ayo kita mulai permainannya. Kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Coba baca yang terasa sih. Ayo anak-anak sebutkan huruf hijaiyah yang ada di kotak tantangan ini. Ada apa saja? A, Ka, Ta, Sa, Ja. Lanjut ambil bintang di kotak yang pertama. Lanjut ke kotak ya. Kedua, lepas. 3. Aku yang buka ya. Anak-anak disuruh untuk menyanyikan lagu huruf hijaiyah bersama-sama. Ayo nyanyi. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, shin, shin, sol, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ra, lam, alif, hamzah, ya. Ambil bintangnya. Lanjut ke kotak ya. Ketiga. 1, 2, 3. Banyak banget. Kamu lagi yang baca? Anak-anak disuruh untuk membuat dua huruf hijaiyah yang anak-anak ketahui. Nah, ini ada kertas, di situ ada pennya. Silakan anak ibu membuat 2 huruf hijaiyah yang telah anak-anak ibu ketahui. Di kotak pertama ada gambarnya tadi tuh. Nggak boleh lihat lagi. Sudah, Ibu. Sudah semuanya? Sudah. Alisa sudah? Sudah, Bu. Ibu, ini Bola. ini tasi berdua. Benar, pintar kasih. Aulia bikin apa? A sama ya, Bu. Kalau Anissa? A sama sa, Bu. Ya, benar, ambil bintang yang ada di kotak ketiga. Lanjut ke kotak ya. Keempat. 1, 2, 3. Jawablah teka-teki ini, siapakah aku? Aku berbentuk seperti dia. Huruf hijaiyah apa aku? A. Benar. Lanjut ke kotak ya. Lima. Ayo, lanjut ke kotak yang kelima. Ini, oh ini. 1, 2, 3. cocok Dua huruf hijaiyah dengan benda yang sesuai dengan bentuk huruf hijaiyah. Ini ada bulan. Bulan seperti Ini ini babu. Masih dapat babu. Aulia dapat apa? Seperti bebek. Ya, ini Anissa. seperti bulan. Nah, bintang lanjut. Ambil bintangnya dulu.